Alhamdulillah, kini kita akan melanjutkan dengan wawancara bersama Bang Ihsanuddin Nursi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ihsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Baik, Agus, apa kabar Pak bagaimana Agus? kabar Bang Ihsan? Sehat Bang Ihsan? Alhamdulillah, insyaallah. Masya Allah. Bang Ihsan, ini ada beberapa Ya, pertanyaan yang menjadi sorotan dari tim redaksi Radio Silaturahim terkait beberapa hal. Yang pertama adalah tentang mahalnya harga beras, tapi petani tetap miskin. Konon katanya harga beras di Indonesia ini disebut menjadi yang tertinggi di kawasan ASEAN. Tapi petaninya lagi-lagi miskin, sedangkan Presiden terpilih Prabowo Subianto menyebutkan akan membuat program cetak sawah di Merauke. Lalu di manakah nanti pemerintah akan mencari petaninya? Akankah kemudian oligarki akan bermain dalam hal ini, apalagi pemerintah berambisi untuk melakukan swasembada pangan dengan mencetak sawah di Papua, tapi mengancam hutan Papua ini, yang kemudian menjadi laporan utama dari majalah Tempo. Kemudian kami juga ingin menyoroti terkait dengan ekspor pasir laut, Bang, di mana Partai Gerindra ini meminta ekspor tersebut ditunda. Nah, pertanyaan kemudian, akankah sedikit terjadi ketegangan di antara Partai Gerindra dan Presiden Jokowi dalam hal ini? Kemudian kami juga ingin menyoroti tentang di mana Presiden Jokowi ini CNBC menurunkan laporan bahwa Presiden Jokowi menghabiskan kas negara 1.368 triliun dalam 8 bulan. Padahal kita tahu bahwa Indonesia ini menuju ke hutang yang nyaris 10.000 triliun. Nah, kemudian kita juga melihat kemarin Bang ya, ini DPR mengetok tentang pendapatan APBN itu 3.000 sekian triliun begitu. Nah, kemudian lagi menjadi sorotan dari tim redaksi Radio Silaturahim adalah tentang geopolitik Timur Tengah ketika Lebanon dicolek Israel pasca bom Pager yang menyasar Hizbullah di sana. Setelah sebelumnya Israel memporak-porandakan Syria, akankah ini kemudian menjadi proxy war di sana, dan bagaimanakah dari kacamata Abang para pejuang di Palestina dan Gaza dalam melihat hal ini, serta geopolitik di kawasan Asia terkait ketegangan Cina dan Taiwan di sini? Baik, itu saja Bang beberapa sorotan yang menjadi beberapa agenda menjadi sorotan redaksi Radio Silaturahim. Silakan Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Manakala ilmu ila alam tanah hakim. Rabban zidna ilman warzuqna fahma. Yang pertama soal serangan ke Hizbullah ke Lebanon. Ini strategi menarik berbagai kalangan untuk ikut terlibat dalam perang. Dan Amerika sudah mengirimkan sejumlah pasukannya dalam jumlah kecil. Mereka bilang small number troops. Jadi sudah mengirim tentaranya dalam jumlah kecil untuk membantu Israel. Lagi-lagi Amerika membuktikan bahwa dia adalah pendekar ulung dalam hak asasi manusia. Karena korbannya sudah jatuh 492 orang. Iya. Jadi serangan Israel ke Lebanon yang melibatkan Hizbullah itu sudah jatuh 492 orang, dan sejumlah pejuang Hizbullah sudah dihajar lewat serangan frekuensi di heli-tolki dan alat komunikasi. Ini berarti mengundang Iran untuk terlibat. Ini berarti mengundang Turki untuk bicara terlibat. Dan suka tidak suka juga mengundang kelompok-kelompok lain yang sejak 2008 sudah dinyatakan sebagai musuh potensial Amerika. Artinya sudah 16 tahun Amerika menetapkan siapa-siapa musuh potensialnya. Dan sejak Ukraina di perang dengan Rusia, yang berarti NATO perang melawan Rusia,
Dan sejak konflik Laut Cina Selatan, setelah Taiwan ditambah dengan konflik Hamas versus Israel, arahnya adalah bagaimana Israel dan Amerika tetap menjadi adidaya tunggal global, adidaya tunggal di dunia. Dan kalaupun tidak terjadi itu, mereka tetap berupaya untuk menunjukkan kedikdayaan di bidang militer. Di belakang itu tentu ada rahasia terselubung, ada rahasia yang tidak dicapai di balik posisi adidaya tunggal global. Jadi kalau ada orang bilang ini bukan perang agama, mungkin referensinya harus tambah, gitu. Harus ditambah referensinya. Bahwa ini faktanya adalah perang agama. Walaupun kemudian sejumlah negeri Barat tidak mau melihat agama, tapi lebih merupakan genosida. Dan hari ini dibuktikan lagi genosida itu. Nah, dengan keterlibatan Iran, munculnya Turki, lalu diam-diam juga akan mengundang Rusia karena memindahkan situasi Syria, kan konfliknya menjadi melebar. Nah, itu yang disebut oleh Hizbullah. Maka Hizbullah menyatakan ini perang tak terbatas. Dengan begitu memang perang menjadi melebar. Nah, kalau perang melebar, suka tidak suka, berbagai faktor mempengaruhi dunia. Paling tidak harga energi, dan kalau sudah harga energi terpengaruh, itu berarti akan pengaruh ke posisi harga emas, berarti akan berpengaruh ke harga dolar. Nah, ketika masuk kita lihat harga dolar, kita bisa lihat inflasinya diturunin, dolarnya juga mengalami pemulihan, dan beberapa negara akan terkena dengan dampak itu. Jadi baik strategi inflasi tinggi maupun inflasi perang, pada hakikatnya demi keunggulan mereka. Jadi secara ekonomi bisa kita lihat, perang ini sesungguhnya bertujuan baik terhadap Hizbullah maupun terhadap Hamas. Tujuannya tetap menjaga posisi adidaya tunggal. Jika menggunakan istilah Cina, ketika mereka bicara dalam Indo-Pacific Forum di Shangri-La, Singapura, Wang Yi menyatakan ini adalah cara-cara Amerika mempertahankan dominasi di beberapa kawasan dunia, termasuk di Asia Tenggara, di Timur Tengah, dan beberapa kawasan lain. Jadi apa yang dilakukan oleh Israel dan didukung tadi yang dibilang Amerika mengirim sejumlah tentaranya, sejumlah kecil tentaranya ke Israel, itu membuktikan bahwa apa yang disebut oleh Wang Yi, apa yang disebut oleh Cina di dalam dialog Indo-Pacific Forum di Shangri-La, Singapura, terbukti kalau kita mau ngelihat dalam perspektif. Padahal pada saat yang sama, konsep unilateral atau kondisi unilateral yang berarti konsep one world dalam cara berpikir Amerika sebagai wujud hyper globalization, globalisasi yang hyper itu sudah rontok ketika Amerika berkali-kali tidak berhasil mengalahkan Cina dalam perspektif perang dagang. Embargo ke Iran gagal, perang dagang ke Cina tidak juga menang, embargo atas sejumlah mata dagangan ke Cina juga tidak berhasil, dan ujuk-ujuk bahkan Iran malah meluncurkan satelit dan memperkuat nuklir. Itu yang membuat mereka sesungguhnya juga dalam posisi memperluas itu dalam rangka tetap mempertahankan berbagai sisi. Jadi perang kali ini adalah perang yang betul-betul menunjukkan ada upaya Amerika bersama Israel, Israel bersama Amerika mempertahankan posisinya di panggung kekuatan politik dunia dengan mengorbankan berbagai hal. Ini pernah terjadi sebelumnya kalau kita lihat bagaimana di Uni Eropa, bagaimana dikorbankan berbagai jutaan manusia hanya untuk mendapatkan keunggulan. Jadi dia tidak peduli. Ini strategi ini diulang. Itu yang saya bilang dalam ringkas, perang untuk damai, damai untuk perang, perang untuk ekonomi, ekonomi untuk perang. Damainya untuk ekonomi, ekonomi untuk damai tidak terjadi.
tapi ujungnya adalah ekonomi. Nah, berarti perang ini sesungguhnya memang juga untuk yang namanya untuk perang itu sendiri, untuk ekonomi itu sendiri, gitu nyampe. Logikanya begitu gitu. Kalau mau dilihat kayak gitu. Nah, lalu apa yang mesti dilakukan oleh penghulunya? Sesungguhnya yang harus dilakukan adalah bagaimana cerita tentang situasi di sana di situasi di sana harus diatasi dengan tadi yang disampaikan oleh pihak Dewan oleh PBB, melibatkan berbagai negara untuk kembali mencapai situasi yang lebih tentram, lebih damai. Para pihak setuju dengan, dan ini kan sesungguhnya perlawanan terhadap keputusan International Court of Justice yang dibuat oleh Afrika Selatan. Perang ini tidak akan selesai sepanjang cara-cara yang terjadi adalah mau menang sendiri. Nggak akan terjadi damai. Kalaupun terjadi cuma surut sebentar, lalu akan kembali lagi perang itu sendiri. Melihat. Itu kalau soal bagaimana Libanon sebagai tempat persembunyian paling, yang disebut tempat persembunyian paling ampuh bagi sejumlah kaum Yahudi sendiri gitu. Kan ingat bagaimana Carlos Ghosn pernah bersembunyi di situ kan, dari perburuan Jepang ya, ingat ya. Oke, sekarang kita pindah soal APBN dengan beban pajak yang tinggi. Belanja mencapai 3.621 triliun, sementara pendapatan sekitar 3.000 triliun, dengan beban pajak, kenaikan pajak 1% pada PPN, ditambah lagi dengan pajak parkir, parkir dipajaki gitu. Yeah. Dan itu hanya terjadi di Indonesia itu sendiri, cuma Indonesia yang kayak gitu. Dan tidak terbayang lagi bagaimana negara mencoba meningkatkan tax ratio yang sebenarnya sejak 2005 sudah diindikasikan sulitnya menaikkan tax ratio sepanjang pemerintah sendiri tunduk atas lobby-lobby korporasi. Jadi bukan sekedar tesis tentang bagaimana sulitnya mencari pendapatan baru dari perpajakan, tapi kesulitan menundukkan korporasi berkat lobby-lobbying. Apa poinnya? Poinnya, ya para teknokrat, birokrat berhenti dong menjadi kaki tangan teknokrat, menjadi kaki tangan korporasi. Kalau Anda sudah berhenti dari jabatan pemerintahan, Anda sudah dijamin oleh negara dengan uang pensiun, Anda jangan terima dong jabatan komisaris utama di korporasi ini, Anda terima jadi komisaris ini di perusahaan ini. Gitu. Anda penempatan Anda di satu korporasi, dan kemudian menjadi perpanjangan kepentingan korporasi untuk melobi birokrasi, itu bagian dari cara-cara korporasi, ini disebutnya dengan biaya lobby. Itu untuk memenuhi kepentingan korporasi, salah satunya soal pajak. Jadi dalam ilmu ekonomi politik, dalam ilmu ekonomi politik bisnis gitu ya, seperti juga terjadi di Amerika, mantan pejabat itu dilobi oleh yang namanya para korporasi, didudukkan sebagai petinggi di korporasi itu dalam rangka melobi birokrasi masih eksis, karena dia masih punya accessibility yang tinggi, punya akses yang tinggi terhadap birokrasi. Gitu. Akibatnya adalah tadi menurunnya pendapatan negara atau tidak mampunya negara meningkatkan pendapatan, sementara si korporasi tetap bertahan pada rendahnya biaya dan mengakumulasi pada profit untuk modal gitu, untuk peningkatan modal. Itu tesisnya di mana-mana begitu. Jadi kalau kita ngelihatnya tesisnya begitu, kita bisa melihat
Betapa banyaknya namanya mantan pejabat negara menjadi komisaris di korporasi besar. Si X mantan ini duduk di sini, seorang bekas pejabat tinggi di dunia moneter menjadi komisaris utama di sini. Itu terjadi, dan itu depan mata kita. Dan seolah-olah itu hal biasa, atau dia sudah tidak lagi berperan. No, accessibility dia, akses dia ke organisasi, birokrasi yang pernah di mana dia menjadi pejabat ini, itu adalah biaya yang dikeluarkan oleh korporasi, sehingga korporasi akan berupaya menurunkan belanjanya, biayanya melalui penurunan pajak macam-macam, termasuk soal konsesi. Jadi berbagai kepentingan korporasi dalam rangka berhubungan dengan birokrasi diberikan muatan itu kepada sang pejabat. Gitu. Maka tidak heran saya tidak berhenti pada tesis salah satu problematik pajak adalah strategi transfer pricing, gitu. Yakni satu strategi pendapatan yang diubah menjadi biaya. Dan itu bukan hanya terjadi pada korporasi domestik, juga terjadi pada korporasi asing. Hingga hari ini, kelembagaan negara nyaris tidak punya daya yang cukup kokoh nyaris tidak punya daya yang cukup kokoh menghadapi strategi transfer pricing, yakni strategi mengubah pendapatan menjadi biaya. Gitu. Bayangkan coba, betapa yang namanya kekuatan korporasi, seperti presentasi saya di mana-mana, mereka sudah mampu menyaingi 5 hal. Menyaingi pendapatan negara, menyaingi belanja negara, menyaingi kredit, menyaingi dana pihak ketiga, kan gitu, kebayang nggak? Dan bisa menyaingi nilai tukar, karena mereka suka-suka memainkan nilai tukar. Kapan mereka lempar nilai tukar itu? Itu yang tidak disadari, bahwa sesungguhnya ketika korporasi di sebuah negara makin kokoh dan ditunjukkan dengan 5 indikator tadi, sesungguhnya negara itu sudah terkudeta oleh korporasi. Itulah kudeta korporasi. Maka nggak usah heran kalau sumber daya alam diambil banyak oleh mereka. Bayangkan coba, hampir rata-rata perusahaan-perusahaan yang kaya itu semuanya bersumber dari sumber daya alam. Hampir tidak kita lihat korporasi-korporasi besar itu bersumber dari jasa yang mereka ciptakan. Gitu. Walaupun jasa akhirnya ujung-ujungnya mereka menggunakan jasa pemerintahan, contohnya satelit. Itu kan frekuensinya milik kita. Alokasi satelitnya milik kita. Contoh sederhana seperti saya sampaikan berkali-kali soal Starlink. Gitu. Bagaimana yang menikmati adalah Elon Musk dengan posisi itu. Indonesia nggak bisa bikin apa-apa. Tapi Indonesia mengizinkan gitu. Begitu juga dengan pasir laut. Seolah-olah itu biasa-biasa aja. Padahal kalau dilihat dari undang-undang yang lain, undang-undang KKP Kelautan dan Pesisir, undang-undang pelayaran, gitu ya. Istilah pasir itu adalah sedimentasi adalah pasir. Itu kemungkinan sama seperti nebeng bukan gratifikasi bukan nebeng gitu. Itu contohnya. Jadi ada beberapa kata-kata yang memang yang menarik untuk dikaji, sudah tapi belum misalnya. Dan kata-kata begitu gitu ya. Gak tahu kok tanya saya gitu. Dan hal-hal yang kayak gitu yang artinya bisa kita lihat pada konstruksi sedimentasi adalah pasir adalah sedimentasi. Itu mengundang banyak tanya orang, apalagi di akhir masa jabatan, karena yang saya tahu dari pengalaman saya dan dari amatan saya, gitu ya, ekspor pasir ini memang ditunggu-tunggu oleh segelintir orang di Indonesia karena mereka tahu cuannya gede banget gitu. Ditunggu banget gitu. Bahkan pernah ada yang datang ke saya untuk bagaimana bicara teknologi pasir untuk kemudian dibawa ke Singapura. Satu. Yang kedua, sedimentasi yang dimaksud sebagai pendangkalan itu bukan tugasnya KKP gitu. Itu tugasnya otorita pelabuhan. Otorita pelabuhan melakukan pengerukan karena dalam rangka memperbaiki alur pelayaran, ya, itu atas pendapatan yang dia kenakan ke biaya tambat, biaya labuh, biaya pilotage gitu ya. Dan kemudian terkompensasi dengan
menjaga kedalaman alur. Gitu. Jadi bukan diambil serta-merta begitu saja dari belanja negara. Gitu. Nah, dan itu kalau dibilang merupakan pasir, maka statusnya juga tidak bisa dikatakan sebagai problematik untuk mengatasi alur pelayaran, karena bukan pekerjaannya perhubungan, bukan pekerjaannya KKP gitu, tapi kerjaan perhubungan, khususnya otoritas pelabuhan. Yang ketiga, saya pernah berdiskusi dengan Gubernur DKI Jakarta tentang Giant Seawall. Giant Seawall. Saya juga pernah, ya, saya juga pernah berdiskusi dengan beberapa kalangan tentang ROP. Ya, ini serangan pantai itu yang melahirkan air laut naik, bukan? Nah, andai kata Indonesia memang mau mengatasi sedimen, mau mengatasi ROP, mau mengatasi serangan air laut ke darat gitu ya, kan bukan hanya dibutuhkan batu kali, tapi juga dibutuhkan sedimentasi itu untuk menguruk. Jadi Indonesia juga butuh, bukan Singapura yang butuh itu dalam rangka memperluas zona daratnya gitu. Jadi kesalahannya bertumpuk-tumpuk gitu cara berpikirnya. Anda mengatasi ROP di Jakarta dari mulai Tangerang sampai dengan Bekasi, Anda bikin dengan strategi Giant Seawall. Jadi itu Anda lakukan dengan cara membuat perjanjian dengan Bank Dunia dan dengan Belanda. Berapa kali Anda rugi? Itu saya pernah tanyakan pada Gubernur DKI. Waktu itu Gubernur DKI-nya Anies Baswedan. Nggak logis gitu. Sangat tidak logis gitu. Karena sesungguhnya kalau Indonesia, Jakarta deh, saya ngomong Jakarta. Kalau Jakarta juga disebut mengalami sedimentasi, pendangkalan di sekitar Laut Jawa, dari Bekasi. Saya nggak tahu, Mas Agus pernah nggak menikmati menyusuri pantai dari Bekasi sampai Tangerang. Kebetulan saya pernah gitu. Jadi saya ambil dari mulai perbatasan Jakarta di Marunda sana itu, ujung banjir Kanal Timur. Banjir Kanal Timur kan perbatasan tuh antara Bekasi dengan Jakarta Utara tuh, situ gitu ya. Iya, Bang. Saya naik sepeda tuh ke situ, naik sepeda, kemudian saya naik boat. Dari naik boat saya ke Tangerang. Jadi sampai akhirnya saya lihat betul bagaimana sesungguhnya PIK itu memang tidak layak. PIK itu memang tidak layak, satu. Yang kedua, sedimentasinya. Kalau memang sedimentasi mau dipakai, maka sedimentasi itu dipakai dalam rangka mengatasi ROP. Selain kalau saya lihat memang dibangun tanggul-tanggul dari batu kali. Kan dibangun tuh tanggul-tanggul dari batu kali. Tapi kita tidak pernah lihat bagaimana sesungguhnya pola pikir yang katanya Jakarta sampai akhirnya sejumlah, bahkan Presiden Amerika menyatakan Jakarta juga akan tenggelam. Biden juga menyatakan Jakarta akan tenggelam. Ini tesis lama. Ulang ya. Ini yang disebut dengan shock doctrine. Anda dicemaskan, Anda ditakut-takuti bahwa yang namanya Jakarta akan tenggelam. Sejumlah peneliti yang ada di, saya nggak usah sebut universitasnya ya, karena ini dari 2 universitas ternama, bergengsi di Indonesia, menyetujui tesis itu gitu. Kalau tesis itu disetujui, maka caranya juga bukan dengan Giant Seawall. Caranya adalah bagaimana daya dukung, daya muatan kota tersebut terhadap pinggir pantai, termasuk bagaimana mengatasi sedimentasi dan kekuatan daya sumber alam untuk membangun tanggul. Tanggulnya bukan Giant Seawall, karena Indonesia bukan Belanda. Kenapa mesti mengambil model Belanda? Makanya kerjasamanya sampai ke menteri di Belanda sampai dengan wali kota Amsterdam itu turun semuanya, dan turunlah sejumlah perusahaan Belanda untuk mengatasi Giant Seawall. Itu contoh sedimentasi. Jadi cerita sedimentasi bukan melulu hanya persoalan undang-undang kelautan itu dan undang-undang pelayaran, tapi ada sebuah masalah lain yang lebih mendalam dan lebih mendasar. Jadi kita lihat faktor internal dan faktor eksternal. Lalu yang keempat kita bicara, Gerindra menyatakan tunda. Artinya Gerindra sampai dianalisis Muzani tidak mungkin bicara sendiri, pasti ini disetujui oleh ketua umumnya, dalam hal ini Prabowo Subianto. Siapapun yang bicara itu kalau pakai akal waras, pakai akal sehat, memang nggak perlu melakukan ekspor itu. Walaupun mereka bilang kita dapat duit gede nih. Jadi argumentasi yang nyampe ke saya, dan saya baca gitu,
Argumentasinya bukan argumentasi orang kecil ya. Serius nih. Ini ada duit gede yang masuk ke APBN katanya. Ini orang betul-betul neolit berpikirnya. Kan sama seperti neoliberal kan berpikir, yang penting gue punya duit. Kalau gue bisa beli beras, gue nggak perlu memproduksi sendiri. Gue punya duit kok, gitu. Beli beras. Begitulah strategi mereka. Besarnya revenue tidak mendorong mereka untuk memproduksi sendiri. Sama seperti sekarang. Besarnya revenue pada pasir tidak peduli bahwa yang terjadi adalah di dalam negeri tidak teratasi problem rob. Gitu. Nah, logikanya begitu gitu. Kalau mau dilihat kayak gitu. Maka kita geser sekarang. Pada posisi APBN yang demikian berat atas pajak, dan pajak akhirnya betul-betul membebani masyarakat, suka tidak suka, itu akan berhubungan dengan inflasi. Lalu ada orang yang bangga karena inflasinya rendah katanya. Inflasi rendah. Tapi kalau inflasi rendah, kenapa daya beli terpukul? Kenapa yang namanya purchasing index turun? Kenapa yang namanya kelompok menengah ambruk sehingga jumlah sekitar 7 sampai dengan 9 juta? Kenapa kemudian ketimpangan makin tinggi? Kenapa para ekonom moneter tidak menjelaskan ini? Mereka bahkan menyatakan nggak bisa. Kelas menengah turun itu bukan disebabkan oleh macam-macam. Ini disebabkan macam-macam nih. Ini ada. Tapi mereka tidak mau melihat, atau katakan mungkin mata hati dan mata tubuhnya tidak melihat bahwa inflasi yang bergerak 2-3% itu tidak menolong kemiskinan, tidak menolong pengangguran, tidak menolong purchasing manager index, tidak menolong nilai tukar, dan tidak menolong banyak hal. Dan itu tidak mereka lihat. Jawaban saya sederhana kalau sampai akhirnya sekarang orang kecil itu sampai kayak gitu. Ya karena Anda berhasil menyuap rakyat atas anjuran Bank Dunia. Bank Dunia pernah menganjurkan itu barang-barang hajat hidup orang banyak lepas aja ke pasar. Kalau masyarakat marah, suap aja. Itu diperjanjikan. Dan itu perjanjian itu pernah saya jembreng di TV swasta, sampai akhirnya Bank Dunia harus merespon untuk hal-hal yang dia sadar ini ada yang salah. Tapi birokrat dan teknokrat yang menduduki jabatan itu, ketika saya sodorkan itu ya, tidak bicara apa-apa, diam. Dan politisi yang mencoba menjadi lawan bicara saya, mengelak tanpa data. Ini kan bukti bahwa betapa sejumlah petinggi di negeri ini gitu ya, elit birokrasi, elit teknokrat, elit politik, bersedia dibodohi. Ulang, bersedia dibodohi. Ini kan masalah jadinya gitu kalau ngambil kayak gitu. Jadi artinya kita nggak bisa melihat cara berpikir yang kita lakukan adalah cara berpikir sistemik struktural. Sistematik struktural dari cara begini, APBN dengan belanja 3.621 triliun misalnya, itu tidak akan menjamin bahwa nilai tukar bisa stabil. Karena Anda harus membayar hutang 850 triliun. Di tengah Anda punya defisit sekitar 600 triliun. Coba kebayang, bayar utang 850 triliun dari 3621, dan sementara APBN itu sendiri defisit 600 triliun. Artinya apa? Anda harus menciptakan utang baru. Utang baru harus tercipta dong. Kan logikanya 3.621 triliun. Di dalamnya ada beban 850 triliun. Sementara dia sudah minus 600 triliun. Maka untuk mencukupi 3621 dalam rangka memenuhi 850 triliun, Anda harus utang paling tidak 250 triliun kan? Ya tercipta utang baru. Nah kalau tercipta utang baru gitu, dalam bentuk mata uang asing ataupun dalam bentuk yang namanya SDN, pada hakikatnya dia akan tetap mengganggu nilai tukar. Pada hakikatnya karena nilai tukar bersaudara kandung dengan bunga dan inflasi, pasti akan terpengaruh pada bunga dan inflasi. Tapi karena bunga, inflasi, dan nilai tukar mempengaruhi terpengaruh oleh harga energi, terpengaruh oleh harga emas, dan terpengaruh oleh yang namanya komoditas strategis lainnya, maka suka tidak suka ujungnya adalah tidak akan ada stabilitas harga. Itulah yang terjadi pada yang namanya harga beras di Indonesia. Gitu logikanya. Jadi struktur berpikirnya itu kelihatan. Nilai tukar yang dilepas itu
Ketika yang namanya tidak punya kekokohan, ini yang saya sebut sebagai fundamental makro Indonesia rapuh. Saya ngomong kayak gini bukan sekarang, saya ngomong pada saat saya jadi anggota dewan, pada saat saya menjadi staf ahli menteri, gitu ya, berkali-kali saya ngomong, ini nggak bisa diatasi dengan begini. Artinya ketika kita lihat nilai tukar fundamental makro, maka dia pasti akan berujung pada tidak akan ada stabilitas harga. Dan harga komoditas hajat hidup orang banyak, harga barang-barang jasa publik, barang dan jasa publik, pasti akan naik terus-menerus. Karena dalam rangka memenuhi hasrat serakahnya korporasi. Korbannya ya petani pasti. Kenapa? Harga petani tidak kompetitif. Harga petani tidak akan mendapat nilai lebih di situ gitu. Kenapa tidak sampai lebih? Karena petani sudah punya kesulitan hidup. Itu yang saya bilang. Problematik pertanian kita bukan cuma sekedar pada posisi konversi lahan. Dari lahan pertanian menjadi lahan industri, menjadi lahan residensial, menjadi lahan perdagangan. Itu terjadi di Pulau Jawa. Anda bisa lihat di Kerawang. Perubahan lahan itu. Iya. Anda bisa lihat terjadi juga di beberapa tempat, gitu ya, konversi lahan nggak karu-karuan. Nah, selain konversi lahan, persoalan irigasi, Anda ngebangun dam tapi damnya tidak efektif karena tidak ada saluran sekundernya. Air, jadi tadi konversi lahan, lalu berikutnya air, lalu berikutnya ada soal benih. Berikutnya soal pupuk. Yang paling penting adalah soal harapan hidup bagi petani. Maka nggak usah heran kalau jumlah rumah tangga petani makin hari makin menurun. Kalau kontribusi pertanian di sektor ketenagakerjaan menurun dari 49%, sekarang cuma tinggal 29%. Bahkan ada yang bilang bukan hanya 20%-an menurunnya, bergerak sampai dengan 22%. Apa artinya? Indonesia bukan lagi negara agraris, tapi negara importer. Iya. Karena memang tidak ada harapan di belakang itu, gitu. Kenapa sedemikian rendah padahal harga beras mahal? Tadi Anda tidak memperbaiki struktur perdagangan, struktur produksi, distribusi sampai ke pasar yang di dalam negeri, sementara Anda anggap impor adalah jalan keluar. Iya. Yang tadinya saya bilang, saya gigit mereka yang suka impor. Gitu. Apalagi Gen Z sendiri kan kenapa? Tidak tertarik dengan dunia pertanian sekarang, Bang. Jangankan beras yang kita impor, garam aja kita juga impor ya, Bang. Padahal panjang pantai kita kan pernah diimpor. Pacul pernah diimpor. Jadi kalau kemudian kita mau mengalihkan dalam rangka mengatasi tadi sempitnya lahan pertanian di kawasan Jawa dan Kalimantan gagal dijadikan sebagai kawasan pangan, gitu, sebagai industri pangan, gitu. Food estate, gitu ya, kawasan pangan. Itu kan yang masih kita lihat soal kualitas tanah, humus tanah, mana layak bisa menjadi padi. Dan kenapa berpikirnya hanya padi, gitu. Jadi konversi beras itu kenapa sejumlah korporasi berhasil menjual miliaran bungkus mie instan. Itu karena mereka berhasil menciptakan perilaku makan beras dengan makan mie. Padahal makan mie-nya ketika kena namanya pengawet jadi macam-macam, gitu ya. Bahkan ada beberapa studi yang menyebutkan jika keseringan makan tidak sehat, jadi karena menyangkut soal pencernaan dan soal gizi macam-macam. Nah, artinya pemindahan atau pencarian lahan baru untuk kawasan pangan membutuhkan kajian yang mendalam. Saya pernah di 2014 saya menggagas tentang apa yang saya sebut sebagai Green Belt Security dan Blue Belt Security. Saya datangi beberapa instansi pemerintah, gitu ya. Bagaimana saya gagas? Tapi memang tadi saya bilang elit birokrasi kita, elit teknokrasi kita, itu nggak suka kok berpikir memproduksi sendiri, nggak suka kok ngebangun yang namanya economic resilience. Economic resilience itu ekonomi mandiri, ya. Saya belum bicara economic sovereignty, kedaulatan ekonomi. Saya baru menggagas tentang bagaimana membangun
blue belt security dan green belt security gitu. Sampai dengan sekarang konsepnya saya simpan. Jadi artinya sesungguhnya kalau kita mau mengatasi dengan basis, saya nggak bilang sovereignty dulu deh, nggak usah bilang kedaulatan ekonomi dulu deh, ekonomi kemandirian aja dulu deh gitu ya. Karena levelnya ekonomi kedaulatan, ekonomi kemandirian, ketahanan ekonomi. Jadi ekonomi ketahanan. Jadi kedaulatan ekonomi, kemandirian ekonomi, ketahanan ekonomi. Nah, ketahanan ekonomi ini yang diterapkan oleh Indonesia, oleh kebanyakan teknokrat dan birokrat, termasuk para politisi, memang dalam rangka mencari cuan, dalam rangka mencari untung jangka pendek bagi dirinya dan keluarganya dan kelompoknya, bukan bagi masyarakat. Tesis ini dikemukakan oleh Paul Krugman sebagai akan melahirkan ketimpangan dan pengangguran. Tapi diterusin oleh yang namanya Stiglitz, ini akan mengakibatkan tidak stabilnya harga-harga. Diterusin lagi oleh kalangan ekonomi yang lain. Ini akan menimbulkan apa yang disebut dengan, bukan tidak sekedar stabil harga, ketergantungan dan rentannya perekonomian nasional domestik. Gitu loh. Kajian-kajiannya kayak gitu loh. Indikasi ketergantungan impor pangan, indikasi ketergantungan pada energi, indikasi ketergantungan pada modal. Ulang ya, saya baru ngomong 3 nih. Jadi indikasi ketergantungan pada finance. Pertama finance, yang kedua pada fuel, yang ketiga pada pangan. Itu dia akan melahirkan kekokohan fundamental makro. Ulang, tidak akan mengukuhkan fundamental makro. Tidak akan ada yang namanya bangsa itu punya economic resilience, kemandirian ekonomi. Nggak akan ada. Anda bisa buktikan dolar mencapai mendekati 16.000 hanya karena pinjaman yang muncul, maka rupiah menguat sampai akhirnya sekarang 15.200. Lalu pernikahan nanti tahun depan kita butuh lagi pinjaman 250 triliun karena kita butuh bayar utang 850 triliun sementara defisit sudah 600 triliun. Kan dia akan mengganggu nilai tukar. Begitu nilai tukar terganggu, tadi saya bilang dia mempengaruhi suku bunga, dia mempengaruhi inflasi, dia mempengaruhi produksi, dia mempengaruhi distribusi, dia mempengaruhi harga pangan, dia mempengaruhi harga energi, dia mempengaruhi harga emas. Coba semua terkena dengan model kayak gitu. Jadi berpikir sistematis strukturalnya itu harus mendalam. Pada saat yang sama, mantan pejabat tinggi bersedia menjadi kaki tangan korporasi. Regulasinya juga mengizinkan untuk menyediakan akses yang besar pada korporasi dibanding kemudian negara berdaya mengatasi pangan, energi, dan keuangan. Coba. Itu yang kita hadapi. Dan ini bukan baru sekedar di kalau era Joko Widodo memperdalam dengan undang-undang Cipta Kerja, dengan undang-undang minerba baru, dengan yang namanya undang-undang kesehatan. Tapi sebelumnya sudah terjadi sejak namanya reformasi. Apa poinnya? Reformasi adalah kudeta korporasi. Reformasi membuka jalan lebar bagi kudeta korporasi. Itu yang tidak dilihat oleh mereka yang bangga dengan produk Undang-Undang Dasar 2002. Mereka nggak melihat itu gitu loh. Bahwa ada problem besar dengan yang namanya perubahan Undang-Undang Dasar 45 menjadi Undang-Undang Dasar 2002, walaupun mereka tetap menyatakan, saking pengecutnya gitu, mereka tetap menyatakan Undang-Undang Dasar 2002 adalah Undang-Undang 45. Dan saking pengecutnya mereka baru berani lakukan sekarang. Apa itu? Pelantikan presiden didasarkan atas staf MPR. Loh, kalau gitu pemilu 2004, pemilu 2009, pemilu 2014, pemilu 2019, itu dasarnya apa? Ya cuman keputusan KPU. Nah, kenapa sekarang mesti pakai staf MPR? Karena mereka sebenarnya ngakuin ada kesalahan besar dalam cara berpikir mereka. Cuma mereka pengecut. Pengecut mengakui kekalahan. Pengecut mengakui kesalahan. Itu yang kita saksikan gitu loh. Itu yang saya sebut sebagai elit birokrasi, elit teknokrasi, elit politik. Itu tidak pernah jujur pada kelemahan dan kekurangan dirinya. Dan tidak berani menerima sumbangsih pemikiran anak bangsa. Dan bahkan sumbangsih pikiran anak bangsa dianggap sebagai musuhnya. Dan bahkan mereka kalaupun tidak mengejek, mereka kriminalisasi dengan alasan hate speech dan macam-macam. Kan itu yang sedang terjadi, coba. Tidak dilihat secara sistemik struktural. Apa dampaknya? Dampaknya ya peradilan juga begitu. Hal-hal sepele itu menjadi masalah. Kebayang nggak kerugian timah sampai ratusan triliun, vonisnya kayak gitu. Sementara cuma urusan binatang piaraan,
vonisnya sampai 5 tahun. Coba kan, Mm. coba gimana coba. Jadi ada sesuatu yang tidak adil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Begitu Mas Agus. Apalagi yang belum saya jawab tadi. Akankah kemudian food estate di Merauke ini akan berhasil, Bang? Nah, untuk menjawab kayak gini, research tentang humus tanah harus kita jawab. Kalau soal siapa pelakunya, yang saya tahu sejak Merauke digadang-gadang sebagai food estate, sejumlah korporasi di Jakarta sudah mengambil lahan besar-besaran di sana yang saya tahu. Yang saya tahu ya. Saya tahu mereka ngambil lahan ini untuk ini, ambil lahan ini untuk ini, ambil lahan ini untuk ini gitu. Yang saya tahu. Tapi humus tanah harus diteliti karena tanah di kawasan Papua, di Merauke sana, belum tentu cocok untuk yang namanya tanaman padi-padian. Belum tentu cocok. Nah, saya tidak tahu risetnya kayak gimana. Sama seperti misalnya gambut di Sumatera dan gambut di Kalimantan. Ada perbedaannya. Nah, ahli gambutnya menyatakan ini masih bisa untuk sawit. Maka mereka uruk dan mereka dirikan kebun sawit. Hal itu saya tahu persis kayak gitu. Karena saya turun ke baik Sumatera maupun Kalimantan, saya turun dan saya lihat, saya menyaksikan itu. Tapi apakah kawasan Merauke, untuk itu saya tidak tahu. Saya belum mendapatkan hasil risetnya tentang kelayakan tanah di Merauke untuk kawasan padi-padian. Yang saya tahu mereka sudah berusaha untuk beberapa jenis pangan lain dari sejumlah korporat. Dan mereka sudah mengalokasikan sekian ribu hektar gitu. Itu saya dengar. Itu Mas Agus. Baik, satu pertanyaan dari pendengar Bang Ihsanuddin Nursi ini, jelang pensiun 20 Oktober mendatang, Presiden Jokowi memperingatkan masyarakat terkait ancaman gelombang PHK. Tidak main-main ini Presiden Program Jokowi. apa Mas Agus? Terkait ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja, Bang. Jadi jelang pensiun 20 Oktober mendatang, Presiden Jokowi memperingatkan masyarakat terkait ancaman. Ini suara Mas Agus kecil soalnya. Oh, bagaimana Bang Fahri? Baik, sudah jelas. Tadi bagus, tapi sekarang kecil sekali. Dibanding sama awalnya jelek sekali nih. Oh iya. Gimana? Sudah. Jadi jelang pensiun 20 Oktober mendatang, Bang, ini Presiden Jokowi memperingatkan masyarakat terkait ancaman gelombang PHK. Tidak main-main, Presiden menyebut dampak ancaman tersebut bisa menyebabkan 85 juta pekerjaan hilang. Padahal Indonesia tengah menyambut bonus demografi 2030 yang harus adanya lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Kita juga sudah mengalami hal ini, Bang, terkait dengan PHK atau badai PHK di sektor industri tekstil. Nah, ini kan menjadi PR tersendiri bagi pemerintahan Prabowo ke depan. Begitu, Bang. Oke. Lalu bagaimana? Ini suara Mas Agus tidak saya dengar baik. Saya cuma dengar dua. Pertama soal PHK di industri tekstil dan badai PHK yang diingatkan oleh Joko Widodo. Saya sederhana pertanyaan mendasarnya. Kalau hari ini PHK dan badai PHK akan menyerang. Pertanyaan besarnya, apakah itu terjadi seketika saat ini tanpa sebab sebelum-sebelumnya? Apakah badai PHK dan PHK di industri tekstil itu terjadi seketika begitu saja tanpa ada peristiwa-peristiwa sebelumnya? Tidak ya? Tanpa disebabkan oleh kebijakan-kebijakan sebelumnya? Tentu kan enggak. Dalam sebuah diskusi, karena saya adalah Ikatan Ahli Tenaga Tekstil se-Indonesia, dalam presentasi saya di bulan November, lalu presentasi saya di bulan Maret, gitu ya, berturut-turut, kami melihat pemerintah sama sekali tidak punya kebijakan yang kokoh untuk mengatasi pembunuhan pangan. Jadi ini bagian dari strategi perang. Indonesia tetap didikte oleh negara-negara besar agar sandang itu tetap impor. Ini sudah terjadi sejak yang namanya mafia Berkeley mengkonversi sejumlah kekayaan yang dimiliki oleh negara dalam perspektif industri sandang ke wilayah-wilayah lain. Anda ingat dulu Indonesia punya industri sandang 1, 2, 3, dan 4. Sekarang nggak ada lagi. Nah, itu salah satu bukti
Sisi lain, ketika reformasi sejumlah industri tekstil terkena. Sisi lain kemarin kita setuju dengan kehadiran pakaian bekas. Kalau Anda pergi sekarang ke mall di gerai modern X, Y atau Z, maka isi bajunya itu buatan Vietnam, buatan Bangladesh, buatan India. Tidak lagi ada buatan Indonesia. Apa poinnya? Poinnya adalah kita habis-habisan diserang oleh Vietnam, bahkan Bangladesh, gitu ya, bahkan India. Dan itu mengindikasikan hancurnya bukan hanya industri tekstil, tapi termasuk TPT, termasuk garment. Maka garment pun PHK besar-besaran. Ini masalahnya. Lalu deindustrialisasi karena industri manufaktur makin hari makin terseok-seok menghadapi situasi. Apakah itu kejadiannya secara tiba-tiba? Enggak juga. Kami di hari era SBY hingga sekarang masih melihat apa yang kami sebut sebagai deindustrialisasi. Cuma lagi-lagi penguasanya budek. Kan ini artinya soal perencanaan pembangunan. Kan ini artinya soal yang namanya pelaksanaan di APBN. Kan ini berarti persoalan bagaimana memelihara pasar domestik, memelihara produksi dan memelihara sumber daya. Kami punya alternatif atas sumber daya untuk tekstil misalnya. Pemerintah tidak punya keberpihakan sama sekali. Saya ulang ya. Kami punya alternatif untuk mengatasi sumber daya tekstil. Pemerintah tidak punya perhatian sama sekali. Nggak ada kepeduliannya. Bayangkan coba. Jadi kalau baru ada orang sekarang mengingatkan ada badai PHK, saya sudah ngomong sebelumnya kok, bahkan dari sejaknya namanya era SBY, ini deindustrialisasi. Deindustrialisasi itu akan berujung pada persoalan PHK. Itu yang orang, jadi kalau ada orang bilang angka pengangguran menurun gitu, ini salah satu bentuk keberhasilan Joko Widodo, angka kemiskinan menurun. Gimana di satu sisi Anda bilang ada badai PHK? Nah, sekarang udahlah, lupakan itu gitu ya. Bukan lupakan maksud saya. Bagaimana mengatasinya? Ini yang saya bilang. Konsep apa sesungguhnya yang dimiliki oleh Prabowo Subianto dalam menghadapi berbagai masalah besar, dan dalam viral saya sebut di tengah lingkungan Prabowo sendiri untuk merancang kayak gini tidak sehat. Di tengah yang namanya musuh dalam selimutnya ini bisa mengatasi melampaui kapasitasnya Prabowo sendiri. Ya, contoh sederhana cerita tentang Puhu Papa. Itu problematik besar, bukan problematik biasa. Di tengah lagi namanya cara-cara mereka mengatasi situasi-situasi mutakhir tentang energi, tentang perbankan, tentang keuangan, tentang judi online, tentang data, macam-macam datanya. Saya tidak tahu bagaimana mereka melakukan pengidentifikasiannya. Sedangkan mereka bikinnya salah satu modal pemerintahan yang terkoneksi satu sama lain seperti modal komunitas email intern gitu, antara pemerintahan, sehingga mereka bisa berkomunikasi lebih cepat, faster, lebih mudah, easier, dan lebih besar dan lebih baik, greater dan better. Mungkin saja, saya tidak tahu. Tapi itu sudah saya ketahui sebulan lalu. Produknya kayak gimana saya tidak tahu. Dalam bahasa sederhana, kalau PHK, ini kan sesungguhnya memang, ini kelihatan di sini. PHK 10 juta itu kan terkonversi juga dari yang namanya kedatangan tenaga kerja asing 10 juta juga. Jadi pencipta lapangan kerja, ya memang terjadi pencipta lapangan kerja, tapi bagi tenaga kerja asing, di situ sudah melanggar pasal 27 ayat 2 yang berulang-ulang saya bilang di Rasti. Ngatasinya nggak ada cara lain. Lihat aja belanja modal di era Joko Widodo, makin hari makin kecil. Nah, kita tidak tahu bagaimana cara berpikir Prabowo Subianto dalam 5 tahun ke depan dalam rangka memperbaiki belanja modal. Karena kalau pakai prinsip neoliberal, yang saya sebut sebagai ultra neoliberal, belanja modal nggak boleh besar. Karena serahkan itu pada korporasi. Biarkan korporasi yang melakukan. Kasih akses korporasi. Berikan yang namanya korporasi regulasi, sehingga mereka bisa berkontribusi besar-besaran, bahkan menguasai pada barang dan jasa publik. Itulah ultra neoliberal. Dampaknya itu tadi, pengangguran, yang saya sebut sebagai ultra modern slavery system.
Jadi subhanallah, nggak ada hal yang baru dalam cara pandang saya. Makanya saya sesungguhnya mengkaji ekonomi makro baik fiskal maupun moneter, sudah tidak lagi merupakan daya tarik buat saya, karena Indonesia tidak keluar dari perangkap yang mereka buat sendiri, dari perangkap yang dibikin oleh asing, dan perangkap yang dibuat oleh asing itu dinikmati. Saya ulang ya, dari perangkap yang dibuat oleh asing itu dinikmati oleh elit politik, oleh elit birokrasi, dan elit teknokrasi, dan termasuk mereka yang hijau dan coklat gitu loh. Kan kacau cara berpikirnya. Maka tidak usah berpikir tentang economic sovereignty, kedaulatan ekonomi. Resilience economic resilience saja juga jadi masalah, karena berpikirnya cuma ketahanan tadi yang saya sebut. Dan ketahanan itu memang konsepnya WTO, agar sebuah negara bisa didikte oleh kekuatan korporasi, baik korporasi domestik maupun korporasi asing. Itu makanya saya bilang sejak KMB, kekuatan korporasi betul-betul telah mendikte, dan sampai sekarang. Saya kira gitu, Mas Agus. Baik. Yang bisa saya jawab. Banyak konsep yang bisa saya sampaikan untuk memberikan jalan keluar, tapi nanti jadi lebih panjang waktunya gitu. Karena sudah saya bikin hitam atas putih kok. Iya. Jawaban atas masalah-masalah yang ada gitu. Baik, satu termasuk lagi persoalan bagaimana moneternya. Satu lagi boleh, Bang? Demikian Mas Agus. Subhanaka. Subhanakallahumma. La haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan kita mendapatkan Amin. jalan yang terbaik. Allahumma yasir wa la tu'asir. Amin. Amin ya Allah. Amin. Maaf lahir batin kalau ada yang salah, karena itu kebodohan saya, dan itu juga karena kekurangan saya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.